Shalom, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan jurnal yang telah kami buat mengenai pengaruh pembelajaran online terhadap pola makan mahasiswa FON UPH. Ini adalah nama-nama dari anggota kelompok kami. Yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini yaitu pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta penutup. Yang pertama, pendahuluan. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang masuk ke Indonesia sejak Senin 2 Maret 2020. Dalam masa pandemi COVID-19 yang masih berlangsung sampai sekarang, kampus-kampus di Indonesia melakukan pembelajaran online bagi mahasiswa-mahasiswi untuk mengurangi dan mencegah penyebaran COVID-19 sesuai dengan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 yang berisi tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19 menggunakan pembelajaran online kepada seluruh mahasiswa dari semua kampus di Indonesia. Sistem pembelajaran daring atau yang biasa disebut pembelajaran online adalah sistem pembelajaran tanpa tatap muka langsung antara pengajar dengan siswa atau mahasiswa, namun dilakukan melalui jaringan internet. Guru harus membuat model pembelajaran yang akan diterima oleh mahasiswa dan mahasiswa harus memiliki konsentrasi lebih dalam mendalami materi yang diberikan. Dilihat dari perubahan metode pembelajaran yang tiba-tiba dan merupakan hal yang baru bagi mahasiswa perlu beradaptasi. Melalui adaptasi ini, mahasiswa masih cenderung terlalu fokus akan kegiatan pembelajaran dan tugas-tugas sehingga sering melupakan pola makan mereka. Pola makan merupakan informasi yang menggambarkan jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi oleh seseorang. Ketidakseimbangan pola makan akan berpengaruh dan menyebabkan karbohidrat, vitamin, mineral yang masuk ke dalam tubuh juga tidak seimbang. Pola makan yang teratur dan sesuai akan membantu mahasiswa dalam proses pembelajaran, meningkatkan semangat, konsentrasi, kreativitas, dan juga daya pikir yang baik. Pola makan yang tidak teratur juga berdampak buruk bagi kesehatan fisik, mental, dan psikis kita. Dampak yang dapat terjadi dari gangguan pola makan antara lain pertumbuhan terhambat, gangguan mental seperti depresi dan cemas, bahkan sampai memiliki keinginan bunuh diri, penurunan prestasi di kampus, hubungan sosial menjadi terganggu, serta gangguan fungsi organ tubuh. Penelitian ini dilakukan karena dari hasil pengamatan, mahasiswa-mahasiswi yang sedang fokus untuk mengikuti pembelajaran, mengerjakan tugas, dan lain-lainnya, terkadang sering melupakan pola makan mereka dan cenderung menunda waktu makan mereka hingga pembelajaran mereka benar-benar selesai. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran tingkat pengaruh pembelajaran online terhadap pola makan mahasiswa keperawatan FON UPH selama mereka mengikuti pembelajaran secara online atau daring. Selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama yaitu pengertian pembelajaran online. Jadi, menurut Usman tahun 2012, pembelajaran merupakan proses interaksi antara guru dan siswa dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu, di mana guru dan siswa memiliki peran utama dari proses ini. Kemudian yang kedua, menurut Mas Rukin dan Ratnasari tahun 2019, pembelajaran adalah proses kegiatan belajar mengajar yang juga berperan dalam menentukan keberhasilan belajar siswa. Kemudian selanjutnya yaitu daring atau dalam jaringan, atau pembelajaran secara online dengan memanfaatkan teknologi internet. Istilah online memiliki arti tersambung dengan jaringan. Menurut Isman tahun 2016, daring merupakan pemanfaatan jaringan internet dalam proses pembelajaran. Kemudian, menurut Harnam tahun 2020, sistem pembelajaran daring atau online merupakan pembelajaran melalui jaringan tanpa tatap muka langsung antara guru dan siswa atau mahasiswa. Di sini, guru dituntut untuk lebih kreatif dalam membuat model pembelajaran, dan mahasiswa juga harus bekerja sama dengan melakukan tugas mahasiswa, yaitu belajar dengan konsentrasi yang lebih dari sebelumnya.
Selanjutnya yaitu pengertian pembelajaran online. Jadi menurut Sufiana dan Abdul pada tahun 2019, pembelajaran online adalah proses pembelajaran yang menggunakan platform dengan tujuan dapat membantu pembelajaran meskipun tidak melakukan pembelajaran secara tatap muka. Pembelajaran daring memiliki tujuan yaitu memberi pembelajaran yang berkualitas meskipun melalui online dengan sifat masif serta terbuka untuk menarik perhatian para siswa atau mahasiswa untuk meminati ruang belajar agar lebih berkembang. Selanjutnya yaitu menurut Yuliani dan Sima Marta pada tahun 2020, pembelajaran online adalah proses yang menyediakan siswa untuk belajar secara luas, banyak, dan bervariasi. Tujuannya, siswa dapat belajar di situasi apapun tanpa mengalami hambatan baik jarak, ruang, dan waktu. Sumber pembelajaran lebih luas dan bervariasi, mulai dari audio, visual, dan gerak, sehingga sumbernya tidak hanya berbentuk verbal saja. Berdasarkan pengertian dari para ahli, kita dapat menarik kesimpulan bahwa pembelajaran daring atau online merupakan aktivitas yang dilakukan pendidik dan peserta didik atau mahasiswa dengan dosen melalui media internet dan dilakukan secara jarak jauh, di mana pembelajaran online ini berkontribusi mahasiswa lebih tuntut karena mahasiswa harus lebih kreatif dalam belajar, tidak hanya mengandalkan materi yang diberikan oleh dosen melalui video atau materi pembelajaran, namun juga dapat mencari sumber-sumber lainnya. Selanjutnya yaitu pengertian pola makan. Menurut Sumampo pada tahun 2019, pengertian pola makan merupakan sistem, usaha, ataupun cara kerja dalam melakukan sesuatu. Makan atau proses konsumsi nutrisi merupakan kebutuhan yang paling dasar bagi manusia. Banyak faktor yang mempengaruhi kadar nutrisi dalam tubuh manusia, misalnya lingkungan, usia, agama, dan kebiasaan makan. Namun, untuk mencapai nutrisi yang seimbang ataupun cukup, kita harus tetap mengatur pola makan. Kemudian selanjutnya yaitu menurut Adriani dan Wijatmati pada tahun 2016, pola makan yang sehat dapat mempertahankan kesehatan atau keseimbangan tubuh. Sehingga menerapkan pola makan sehat merupakan upaya untuk mengatur jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi untuk maksud yang baik. Kebiasaan pola makan berhubungan dengan kebiasaan makan sehari-hari. Selanjutnya yaitu menurut Suryani, Fabiani, dan juga Junita pada tahun 2017, pola makan merupakan sumber informasi yang berhubungan dengan jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi oleh individu. Ketidakseimbangan pola makan akan berpengaruh dan menyebabkan karbohidrat, vitamin, mineral yang masuk ke dalam tubuh juga tidak seimbang. Jadi dapat disimpulkan bahwa pola makan merupakan suatu usaha dalam mengatur konsumsi nutrisi yang cukup dan seimbang berdasarkan waktu, jumlah, dan jenis makanan. Pola makan ini berkaitan dengan kebiasaan makan seseorang dan berpengaruh pada kesehatan manusia. Baik, berikut metode penelitian yang terdiri dari metode, populasi sampel dan kriteria sampel, dan instrumen. Bagian pertama, metode. Metode penelitian yang kelompok kami gunakan yaitu metode survei, yang datanya ini diperoleh dari informasi dari responden berdasarkan kuesioner yang kami sebarkan melalui perantara telepon atau media online seperti WhatsApp. Kemudian metode survei ini memudahkan mengetahui gambaran tingkat pengaruh pembelajaran online terhadap pola makan mahasiswa keperawatan PON UPH, di mana kita tahu bersama bahwa kadangkala pola makan kita itu dipengaruhi juga dengan kebiasaan kita, dengan aktivitas kita. Kalau misalnya banyak yang kita lakukan atau aktivitas kita terlalu banyak, kadangkala kita melupakan jam-jam makan kita, jadi kita ketinggalan makan gitu. Selanjutnya, populasi sampel dan kriteria sampel. Nah, populasi dalam penelitian kami adalah mahasiswa-mahasiswi PON UPH angkatan 2020-2021, yang jumlahnya itu 592 mahasiswa dengan jumlah mahasiswa yang menjadi sampel itu sekitar 40 orang. Sampel yang dalam penelitian ini meliputi subjek yang memenuhi kriteria mahasiswa aktif PON UPH yang mengikuti pembelajaran online.
Nah, dan yang bersedia menjadi responden dengan mengisi kuesioner yang kami sebarkan itu dengan jujur dan terbuka untuk mengetahui pola makan mereka selama mengikuti pembelajaran online. Selanjutnya yang terakhir ada instrumen. Nah, instrumen dalam penelitian kami berdasarkan kuesioner melalui Google Form yang tautannya ini diberikan kepada mahasiswa melalui WhatsApp. Nah, dalam kuesioner kami ini akan diberikan pertanyaan atau telah diberikan pertanyaan dan pilihan jawaban yang tersedia. Nah, dan pertanyaan ini disusun untuk mengidentifikasi gambaran pola makan siswa selama pembelajaran online. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Untuk hasil, penelitian dilakukan pada mahasiswa keperawatan PON UPH yang diikuti oleh 40 mahasiswa. Partisipan merupakan mahasiswa aktif PON UPH angkatan 2020 dan 2021 yang mengikuti pembelajaran online. Data yang disajikan dalam bentuk persentase yang didapatkan dalam kuesioner. Hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut. Pada diagram yang pertama, hasil kuesioner pengaruh pembelajaran online terhadap pola makan didapatkan 33 orang atau 82,5% mahasiswa-mahasiswi pola makannya dipengaruhi oleh pembelajaran online, sedangkan 7 orang atau sekitar 17,5% mahasiswa-mahasiswi pola makan mereka tidak terpengaruh oleh pembelajaran online. Diagram yang kedua, waktu makan teratur atau tidak, didapatkan bahwa 27 mahasiswa atau 73% responden itu terlihat mereka terpengaruh pola makannya. Sedangkan 10 orang atau 27% memiliki waktu makan yang teratur. Survei selanjutnya, jadwal makan dalam sehari, didapatkan bahwa sebanyak 22 orang atau 55% mahasiswa makan 3 kali sehari. 13 orang atau 32,5% itu makan 2 kali sehari. 3 orang atau 7,5% makan 1 kali sehari. 1 orang 2,25% itu bisa makan lebih dari 3 kali, dan 1 orang lagi atau 2,25% itu tidak menentu, bisa 2 kali sehari atau bahkan bisa sama sekali tidak makan. Untuk survei selanjutnya itu pernah atau tidaknya melewatkan waktu makan. Hasil yang didapatkan yaitu sebanyak 35 orang atau 87,5% itu mahasiswa-mahasiswi pernah melewatkan waktu makan. Sedangkan sisanya 5 orang atau 12,5% mahasiswa-mahasiswi tidak pernah melewatkan waktu makan mereka. Diagram selanjutnya itu tingkat mengkonsumsi makanan instan atau makanan cepat saji. Hasil yang didapatkan yaitu mahasiswa jarang mengkonsumsi makanan cepat saji sebanyak 28 orang atau 70%. Sedangkan yang sering mengkonsumsi makanan cepat saji sebanyak 12 orang atau 30%. Dan sisanya tidak ada yang tidak pernah mengkonsumsi makanan cepat saji. Survei yang terakhir, tingkat pemahaman terhadap pola makan yang baik, hasil yang didapatkan, mahasiswa-mahasiswi yang mengetahui mengenai pola makan akan berpengaruh terhadap kesehatan sangat baik, yaitu 39 orang atau 97,5%. Sedangkan sisanya 1 orang atau 2,5% tidak mengetahui bahwa pola makan akan berpengaruh terhadap kesehatan. Selanjutnya adalah pembahasan. Nah,
Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui gambaran dari pengaruh pembelajaran online terhadap pola makan mahasiswa PON UPH, didapatkan bahwa pembelajaran online ini ternyata mempengaruhi dari pola makan mahasiswa. Selama pandemi COVID-19 ini, tidak dapat dipungkiri bahwa pembelajaran online merupakan suatu solusi yang terbaik dalam membantu pencegahan dari penyebaran virus corona. Namun, dalam pembelajaran online ini, kita pun harus menjaga tubuh kita agar tubuh kita tetap sehat dan juga kuat untuk melawan virus corona sehingga tubuh kita tidak mudah terserang oleh virus corona tersebut. Nah, melalui hal ini, ada baiknya kita untuk selalu menjaga pola makan kita yang sehat dan juga yang teratur. Pola makan yang teratur itu ternyata sangat penting untuk kita terapkan karena makan yang teratur ini memegang peranan yang sangat penting bagi energi kita untuk setiap harinya, bagi kestabilan gula darah kita yang berfungsi untuk mencegah dan juga mengatasi diabetes, kemudian kesehatan sistem metabolisme kita. Nah, makan teratur berarti bahwa kita tidak melewatkan jadwal makan ataupun kita tidak menggabungkan jadwal makan kita. Nah, pola makan yang teratur dan sesuai akan membantu mahasiswa dalam proses pembelajarannya karena pola makan yang teratur ini akan meningkatkan semangat, konsentrasi, kreativitas, dan juga daya pikir yang baik. Pola makan yang tidak teratur juga akan berdampak buruk bagi kesehatan, antara lain seperti pertumbuhan yang terhambat, gangguan dari mental seperti depresi ataupun cemas, bahkan tidak sedikit mahasiswa yang gara-gara kecemasan yang ia miliki, ia sampai memiliki pikiran bahwa ia ingin bunuh diri. Kemudian penurunan prestasi belajar di kampus, hubungan sosial yang menjadi terganggu, dan gangguan fungsi dari organ tubuh. Nah, ini merupakan dampak buruk dari pola makan yang tidak teratur. Oke, kemudian pengetahuan kita mengenai pola makan yang baik akan mempengaruhi cara kita di dalam mengatur pola makan. Nah, pola makan yang sehat dapat mempertahankan kesehatan dan juga keseimbangan dari tubuh kita. Sehingga menerapkan pola makan yang sehat ini merupakan upaya dalam mengatur jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi untuk maksud yang baik bagi tubuh kita. Kebiasaan pola makan ini berhubungan juga dengan kebiasaan makan kita yang sehari-hari. Proses pembelajaran yang panjang, kegiatan yang padat, tugas-tugas yang banyak dan juga menumpuk, ini sangat berpengaruh terhadap pola makan mahasiswa yang tidak teratur. Kemudian, berdasarkan jawaban dari kuesioner yang telah dibagikan, mahasiswa kita sudah mendapatkan jawaban ternyata bahwa mahasiswa ini melewatkan waktu makan karena tugas yang menumpuk dan juga kurang bisa mengatur waktu. Kemudian terlalu fokus ataupun terlalu sibuk mengerjakan tugas sehingga melupakan jadwal makan. Kemudian mengejar deadline ataupun pengumpulan tugas dan juga kuis. Dan pembelajaran online ini membuat mahasiswa lebih ekstra lagi dalam memahami materi. Oke, selanjutnya. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebanyakan mahasiswa sering melupakan waktu makan mereka selama mengikuti pembelajaran online. Walaupun kebanyakan dari mereka makan yang 3 kali sehari, namun waktu makan mereka juga tidak tepat dan juga tidak teratur. Sehingga hal ini dapat mempengaruhi kesehatan mereka sendiri, tentu saja dengan pengaruh yang buruk. Nah, sedangkan waktu yang tepat untuk makan adalah sarapan yaitu dari jam pagi sampai jam 7, kemudian makan siang yaitu jam 12 siang, serta makan malam yaitu dari jam 6 sampai jam 7 malam. Serta selingan berupa makanan ringan yaitu di jam 9 pagi dan juga di jam 3 sore. Nah, kebiasaan makan yang sering terlihat pada remaja antara lain yaitu makan cemilan, melewatkan waktu makan, terutama sarapan pagi, kemudian waktu makan yang tidak teratur, sering makan makanan yang fast food ataupun makanan yang cepat saji, seperti mie instan, dan ini merupakan pilihan yang paling utama, pilihan yang paling sering ditemui di dalam mahasiswa karena makanan yang cepat saji ini itu tidak membutuhkan waktu yang lama dan juga sangat mudah untuk dihidangkan. Sehingga ini merupakan pilihan
yang paling utama bagi mereka. Nah, tanpa disadari, ternyata makanan yang cepat saji ini memiliki dampak yang sangat buruk karena makanan yang cepat saji ini itu mengandung pengawet, penyedap rasa, dan juga pewarna. Dan ketiga hal ini itu sangat berpengaruh buruk bagi kesehatan. Makanan jenis ini memang enak dan juga menarik, namun kadar kalori yang terkandung di dalamnya ini terlalu besar. Banyak taburan garam, gula, pengawet, dan pewarna. Nah, contoh dari makanan ataupun minuman dari cepat saji ini yaitu dapat berupa snack seperti kentang goreng, burger, pizza, mie instan, dan juga sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran online dapat mempengaruhi pola makan mahasiswa-mahasiswi. Sebagian besar pola makan mahasiswa-mahasiswi masih dikategorikan kurang baik karena masih banyak yang sering menunda waktu makan yang tidak teratur, serta mengonsumsi makanan cepat saji. Di masa pandemi ini, pembelajaran online merupakan alternatif terbaik untuk mengurangi atau mencegah penyebaran COVID-19. Namun selain itu, kita juga perlu menjaga daya tahan tubuh agar tetap kuat dan sehat. Salah satunya dengan menjaga pola makan agar tetap teratur dan sehat. Mengurangi konsumsi makanan cepat saji juga merupakan salah satu cara untuk menjaga pola makan yang baik. Makanan cepat saji sangat tidak baik bagi tubuh karena banyak mengandung zat-zat perasa, pengawet, pewarna yang sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Pola makan yang baik dan teratur memegang peranan penting dalam kehidupan kita, terutama bagi kesehatan, sehingga perlu untuk kita jaga. Penelitian ini diharapkan untuk dapat menjadi pertimbangan bagi mahasiswa bahwa mereka harus menerapkan pola makan yang baik dan sehat. Pentingnya penelitian ini dilakukan agar mahasiswa dapat memahami pentingnya pola makan yang baik, terutama di masa pandemi ini, dan juga selama pembelajaran online. Karena sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan kesehatan, serta dapat meningkatkan konsentrasi dan keefektifan mahasiswa selama mengikuti pembelajaran. Saran yang dapat diberikan bagi mahasiswa-mahasiswi diharapkan untuk selalu memperhatikan pola makan yang baik dan teratur agar dapat mengikuti pembelajaran dengan efektif dan berkonsentrasi. Selain itu, agar tidak berdampak buruk bagi kesehatan. Juga untuk orang tua atau keluarga, untuk selalu mengingatkan anak mereka agar dapat menerapkan pola makan yang teratur di masa pandemi. Berikut daftar pustaka kami. Ini juga daftar pustaka kami, teman-teman bisa membacanya ya. Baik, sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.